Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Apa kabar hari ini? Kami bisa luar biasa. AKB. Kursus profesional Politeknik. Baik, perkenalkan nama saya Raden Hanindyu Priyo Wicaksono dari kelas 1A, nomor absen 23, dan hari ini saya akan menjelaskan nama, fungsi, dan juga contoh penggunaan dari basic tool, dari tools seperti common tools, measurement tools, special tool, ataupun electrical tools, dan juga workshop equipment. Dan jangan lupa ya, sebelum memulai pekerjaan itu selalu pastikan Anda menggunakan safety equipment yang tepat seperti hard helmet ya, safety helmet, terus juga safety shoes, dan apabila diperlukan itu menggunakan safety glove. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada soket ya di sini, ini untuk mengencangkan dan juga mengendorkan bolt dan nut. Ini ada yang persegi 6. Lalu dia juga berbagai size. Baik, selanjutnya ini adalah extension ini kita punya beberapa jenis, ada yang panjang segini dan juga segini. Tapi extension ini gunanya untuk memberikan jangkauan lebih pada service-service yang susah dijangkau. Contohnya seperti ini. Kita pasang ini lagi. Ini extension. Baik, selanjutnya ini adalah ratchet handle. Ratchet handle ini membantu mekanik dalam melakukan pengerjaan kencangan dan juga pengendoran bolt dan nut. Ini seperti ini. Ini kalau mengencangkan, tapi kalau kita mau mengendorkan, kita balik fixnya. Ini kalau mau memasang ataupun melepas, ini ada tombolnya. Baik, selanjutnya ini ada universal joint. Universal joint ini digunakan untuk memudahkan mekanik dalam mengencangkan dan juga mengendorkan bolt dan nut, karena kita bisa ambil beberapa angle apabila diperlukan. Ya, ini bisa kita ambil angle seperti ini dan seperti ini. Terus selanjutnya ini ada T-sliding bar. Ini kita gunakan untuk mengencangkan dan mengendorkan baut, membantu untuk mengencangkan dan mengendorkan baut dan nut. Ini bisa dikombinasikan juga dengan alat tambahan seperti pipa, dan juga ini kita tambahkan soket ya, ini soket. Sama kalau kita memiliki tempat yang sempit seperti ini, bolt yang sini ya, itu nanti kita bisa tarik gini. Nah, ini dia jadi bisa kita putar. Tapi kalau semua ini tempatnya bebas dan kita perlu kecepatan, itu bisa kita taruh tengah gini. Ataupun kalau ini semua berat, itu kita bisa tambah pipa di sini. Kita tarik untuk menambahkan torsinya. Baik, tool selanjutnya itu ada adjustable wrench. Adjustable wrench ini adalah alat untuk mengencangkan dan mengendorkan berbagai macam ukuran nut dan bolt. Ya, contohnya di sini. Penggunaannya ini kita sesuaikan dengan ukuran nut dan bolt yang akan kita buka atau kencangkan. Ini dapat. Terus setelah itu jangan lupa penggunaannya sesuai dengan caranya. Ini dipaskan. Untuk penggunaan putarannya itu sama seperti wrench-wrench yang lain ya, yaitu clockwise. Clockwise itu untuk mengencangkan dan counterclockwise itu untuk meregangkan. Serta juga safety faktornya sama dengan wrench-wrench yang lain, yaitu pada sudut 90 derajat di situ. Itu. Baik, selanjutnya ini ada multi grip plier ya. Ini biasanya untuk grip sebuah pipa kalau mau dikencangkan ataupun mau dikendorkan. Ini seperti ini, kita paskan dan nanti kita putar. Itu. Baik, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah pliers. Ini ada 3 jenis pliers. Yang pertama adalah flat nose pliers, yang kedua itu ada cutting pliers, dan juga ada combination pliers. Untuk fungsinya sendiri,
Untuk flatness plier ini biasanya digunakan untuk membentuk material sama kayak ini ya. Ini saya mau luruskan, itu tinggal bisa ya kan seperti ini. Ini sekarang sudah kebalikannya bengkoknya. Nah, ini flatness pliers yang digunakan bagian yang atas ini, yang ada giginya. Sedangkan untuk cutting pliers ini bisa digunakan untuk memotong material, untuk memotong bahan di sini. Ini mau kita potong, itu tinggal seperti ini. Dan itu. Jangan lupa dalam pemotongan menggunakan cutting pliers itu perhatikan safety factor seperti goggle untuk melindungi mata dari serpian yang keluar. Terus setelahnya itu ada combination pliers, dan combination pliers ini adalah gabungan dari flatness dan juga cutting plier. Dia bisa digunakan untuk membentuk material dan juga bisa digunakan untuk memotong material. Contohnya di sini ya, kalau kita membentuk, kita gunakan yang bagian atas ini seperti ini. Atau kalau mau kita memotong itu gunakan bagian yang bawah. Seperti ini. Ya, ini dipotong menggunakan ini dan hasilnya itu selanjutnya ini ada double ring wrench. Double ring wrench ini kita gunakan untuk mengencangkan dan juga mengendurkan bolt dan nut. Seperti ini contohnya. Jadi kalau mau mengencangkan kita clockwise searah jarum jam, kalau mau mengendurkan kita counter clockwise. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada double open end wrench ya. Ini kita gunakan untuk mengencangkan dan juga mengendurkan nut seperti ini. Nah, kalau ini masih rapat kayak gini, itu kita bisa akan seperti ini ya. Ini di dalam ini. Ini kalau kita mau mengencangkan dia clockwise, tapi kalau kita mau mengendurkan itu counter clockwise kayak gini. Nih. Terus nanti kalau dia sudah terasa enteng itu boleh agak naik gini biar cepet. Ini udah. Baik, selanjutnya ini ada dead blow hammer ya. Dead blow hammer ini seperti namanya, dia akan mematikan blowback dari impact yang kita buat. Kalau semua kita pakai ball peen hammer, terjadi blowback di mana pukulan ini memantul kembali ke atas tanpa disengaja. Sedangkan kalau kita menggunakan blade dead blow, itu saat kita pukulkan tidak ada blowback dari hammer ini. Ini disebabkan oleh isinya yang diisi oleh beban. Yang di dalamnya ini ada bebannya. Alat selanjutnya itu adalah ball peen hammer ya. Ball peen hammer ini adalah hammer yang memiliki dua wajah, ada wajah yang flat dan juga ada yang ball. Untuk fungsinya, wajah yang ball ini dia biasanya digunakan untuk membentuk logam, sama juga membentuk logam ya, yang sebelah flat ini. Cuman yang ball peen ini biasanya untuk memberikan efek cekungan ya, kalau dipukul dia nanti seperti ini, seperti itu ball peen hammer. Selanjutnya ini ada hex key short ball point ya. Ini ada berbagai ukuran, dan fungsinya hex key short ball point ini adalah untuk mengencangkan ataupun mengendurkan skru yang berbentuk yang kepalanya itu berbentuk heksagonal. Nah, seperti ini. Ini karena berhubung tidak ada komponen yang bisa kita gunakan, nanti penggunaannya ya seperti biasa ya. Kalau clockwise itu mengencangkan, kalau counter clockwise itu mengendurkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya itu yang kita bahas ya, ini ada 5 tapi yang kita bahas ini 3 dulu. Yang pertama ini ada chisel-chiselnya. Yang ini ada cross cut chisel. Ya, cross cut chisel ini kita gunakan untuk mengikis objek kerja dengan kikisan sempit. Terus selanjutnya itu ada flat cold chisel. Untuk yang flat cold ini untuk mengikis benda kerja dengan bentuk flat seperti ini. Ya. Terus ini juga ada Ranus chisel. Ranus chisel ini adalah untuk membuat bentuk kikisan yang seperti lingkaran, setengah lingkaran seperti itu. Ya, namun karena tidak ada benda kerja, jadi kita tidak bisa praktekkan. Namun kalau mau menggunakan itu biasanya dikombinasikan dengan hammer ya, dengan palu. Itu nanti kita buat potongan ataupun pengikisan ataupun seumpama jalur oli itu juga bisa.
Ada starting punch, ini kita gunakan untuk menandakan titik awal dalam pengerjaan suatu objek seperti pemboran dan lain-lain. Selanjutnya itu ada pin punch ya. Pin punch ini kita gunakan untuk melepas pin pada rantai. Selanjutnya ini ada screwdriver. Screwdriver ini ada beberapa jenis, tapi yang saya pegang kali ini itu ada yang negatif dan juga ada yang positif. Ini kegunaannya itu untuk mengencangkan ataupun mengendorkan screw ya. Ini kayak yang positif, ini kan sama-sama positif. Ini bisa kita pakai seperti ini. Nah, ini ataupun kita mau kencangkan berarti clockwise ini. Terus untuk yang negatif ini itu bisa kita gunakan pada di sini. Ini screw yang ada di sini itu bisa kita gunakan dengan ini karena sama-sama negatifnya, jadi kita bisa pakai screwdriver ya untuk mengencangkan dan juga mengendorkan screw. Baik, selanjutnya ini ada oil filter wrench. Oil filter wrench ini kita gunakan untuk memberikan grip pada saat kita mau mengganti oil filter ya. Ini kalau ditarik ini rapat, terus juga yang bentuknya besi ini juga sama, gunanya seperti itu. Tapi nggak cukup, ini pada oil filter wrench yang cukup seperti itu. Jadi ini ada filler gauge. Filler gauge ini kita gunakan untuk mengukur clearance suatu objek kerja. Selama di sini itu ada flap ya. Ini kita bisa ukur clearance-nya. Ini kayak di sini. Oh, ini berarti masih tidak keset, tidak tercengkram. Berarti ini harusnya lebih besar lagi. Semua kayak di 0,20 kita coba ya. Nah, ini lumayan tercengkram. Kemungkinan ini clearance-nya itu ada di 0,20. Ini juga bisa kita gunakan untuk mengukur clearance gear dan lain-lain juga. Selanjutnya ini ada locking gear plier. Ini kita gunakan untuk menjepit suatu benda kerja namun melibatkan tangan mekanik dari tugas untuk menjepit. Sama kayak ini. Ini kalau kita jepit seperti ini. Nah, ini kita buka dulu. Ini kita jepit. Membuka. Selanjutnya ini ada double face hammer ya. Double face hammer ini kita gunakan untuk memberikan impact pada tempat yang kita ingin berikan impact. Baik, selanjutnya ini ada piston ring plier. Ini kita gunakan untuk memasang dan juga melepaskan piston ring. Kalau kita mau melepas itu, jadi soal di sini ada piston ring, ini kita masukkan. Setelah itu ini dibuka, ini melepaskan piston ring. Nah, ini kalau kita mau memasang, ini dibaliknya sini. Ini naik piston ring kita taruh sini, kita masukkan. Setelah itu kalau udah masuk, kita buka seperti. Baik, selanjutnya ini adalah automatic center punch. Automatic center punch ini kita gunakan untuk mengikis besi. Contohnya seperti ini kita gunakan dengan menekan di sini. Nah, ini kita sudah mengikis besinya. Oke. Selanjutnya ini ada T-wrench. T-wrench ini kita gunakan untuk mengencangkan ataupun mengendorkan bolt garner ya. Ini namanya. Kita paskan. Jadi kalau kita mau mengendorkan itu berarti counterclockwise, kalau kita mau mengencangkan berarti clockwise. Baik, selanjutnya ini ada eye bolt ya. Eye bolt ini kita gunakan untuk menghubungkan sebuah benda kerja dengan biasanya itu dengan chain untuk diangkat ataupun diamankan. Selama kita mau mengangkat ini, itu kita hubungkan di sini nanti. Selama kita gabungkan dengan chain bolt, chain block ataupun beam trolley yang bawahnya ini ada chainnya seperti ini. Nah, ini nanti kita hubungkan ke sini itu bisa untuk kita angkat. Tapi karena ini berhubung tidak pas, ya kita hanya bisa mempraktekkan seperti itu. Selanjutnya ini ada klem. Klem ini kita gunakan untuk menjepit. Nah, seperti ini kita Selanjutnya ini ada piston ring compressor. Jadi piston ring compressor ini digunakan bersama dengan torsi yang tadi. Jadi piston ring compressor ini kita gunakan untuk mengkompres ring untuk memudahkan piston ini masuk kepada silinder. Nah, ini seperti ini. Terus ini kita rapeti. Setelah itu ini kita dorong ke bawah. Lalu kita ketok pakai palu. Jadi seperti ini. Ini kita buka seperti ini. Oke. Selanjutnya itu ada magnetic tool ya. Magnetic tool ini kita gunakan untuk mengambil objek yang sulit diambil. Sama kayak di sela-sela sini kita perlu mengambil objek. Nanti bagian magnetnya itu kita masukkan, kita tarik. Seperti itu. Selanjutnya ini ada
snap ring plier. Snap ring plier ini kita gunakan untuk memasang dan juga melepas snap ring. Kayak ini yang di sini ini ada yang internal snap ring plier, yang seperti ini yang eksternal snap ring plier. Ini ada yang straight, ada yang bend. Nah, ini kita gunakannya seperti ini. Di semua ada snap ring ini. Mau kita buka, kita masukkan gini, terus kita seperti ini. Nah, kalau kita mau pasang, kita masukkan lagi. Ini. Baik, selanjutnya ini ada aviation snip, ya ini untuk memotong besi tipis. Ini seperti ini. Terus, selanjutnya ini ada scraper ini. Scraper ini ya kita gunakan untuk mengangkat material yang tidak diinginkan dari service. Ya, ini nanti digunakan. Baik, selanjutnya ini ada combination wrench. Combination wrench ini ada yang open end sama ring end ya. Ini bisa kita gunakan untuk mengencangkan ataupun mengendurkan bolt dan nut, tapi sehubungan tidak ada bolt dan nut yang seukuran dengan double open wrench kita, double open combination wrench kita. Jadi perumpamaannya itu seperti ini. Ya, selama ini ukuran 24 itu nanti kita gunakan seperti wrench biasa. Kalau kita mau ganti ini bisa pakai ring juga seperti ini. Ya, sama kalau mau mengencangkan itu clockwise, kalau mau mengendurkan counterclockwise. Baik, selanjutnya ini ada screw pin shackle, ya ini seperti ini. Dan ini digunakan untuk menghubungkan dua objek kerja. Biasanya itu chain kayak gini itu ya. Ini kan dua berbeda seperti ini. Ini kalau kita mau menghubungkan itu kita ambil satu-satu, terus kita masukkan seperti ini. Nanti pinnya kita pasang seperti ini. Nah, ini dia kapasitasnya itu 2 ton, bisa dibaca di sebelah sini. Ini 2T. Nah, ini kita rapatkan. Sini kalau sudah kita rapatkan ya satu aman. Baik, selanjutnya ini ada self adjusting insulation stripper. Ya, ini dia digunakan untuk mengupas, memotong atau crimping sebuah kabel. Ya, ini ada beberapa fungsi. Kayak di sini ini ada yang insul crimping dan lain-lain. Ini. Selanjutnya ini ada rivet buckle removal. Ini kita gunakan untuk mencopot paku permanen. Seperti ini nanti kita lakukan seperti ini. Baik, selanjutnya ini kita akan menjelaskan hydrometer. Hydrometer ini kita gunakan untuk mengecek air dalam aki, apakah air dalam aki ini masih bisa digunakan ataupun harus diganti. Ini kalau hijau ini berarti kekurangan, kalau putih ini berarti standar, kalau merah ini berarti waktunya ganti. Jadi ini nanti kita masukkan ke dalam aki, ini kita pencet untuk mengambil sampel air di aki. Jadi itu. Selanjutnya ini ada numeric punch dan juga alphabet punch. Ini kita gunakan untuk menulis pada objek kerja besi logam. Selama ini kita mau membuat angka 1 pada ini plat besi ini baja ini, kita nanti kumpulkan seperti ini. Nah, nanti akan keluar angkanya. Ini kan ada 1 nih, kita coba lagi. Ini ada 1. Cak ya, bisa apa-apa sih. Baik, selanjutnya ini ada torque wrench. Torque wrench ini digunakan untuk mengencangkan komponen kerja dengan akurat ya. Selanjutnya ini selama kita mau pakai yang 5 ya, 5 kg meter ini kita paskan. Terus setelah itu kita kunci seperti ini. Ya, ini untuk mengencangkan bolt dengan akurat. Ini kalau kita gunakan, terus kita kecangkan searah jarum jam. Nah, ini kalau sudah bunyi, ini berarti sudah pas. Selanjutnya ini ada micrometer. Untuk yang ini tuh micrometer outside. Untuk bagian-bagiannya ini di sini ada frame, di sini ada anvil, di sini ada spindle. Terus ini ada thimble, yang di sini yang skala Indonesia ini ada sleeve. Terus ini ratchet. Nah, ini penggunaannya itu nanti objeknya. Yang pertama itu kita kalibrasi dengan besi kalibrasinya micrometer dulu. Jadi semua besi kalibrasinya itu di 130 gitu ya. Jadi kita taruh sini, terus kita kalibrasi. Kalau sudah tepat kita pakai, kalau belum tepat ini nanti sleeve-nya ini kita tepatkan. Terus untuk pengukuran itu ya kita buka dulu. Ini kita buka, setelah itu kita taruh objek kerja yang mau kita ukur di dalam, terus kita ukur seperti ini. Terus nanti kalau sudah mendekati sentuhan antara objek kerja dan micrometer itu kita pakai ratchetnya ini. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini ada vernier caliper. Vernier caliper ini komponennya di bawah ini ada jaw, di atas ini ada big, ini lock screw, yang ini thumb wheel, dan yang ini skala utama, serta ini ada skala non-use-nya. Ini bisa kita gunakan untuk mengecek diameter luar dengan si jaw.
Ya, ini kita cek untuk kita gunakan untuk mengecek diameter luar. Big ini kita gunakan untuk mengecek diameter dalam, dan ada depth rod ini untuk mengecek kedalaman suatu objek kerja. Dia yang saya bawa sekarang ini yang sampai 150 mm dan ketelitian pada 0,05 mm. Ini nanti kalau kita mau gunakan ya, kita cek diameter luar itu berarti pakai ini. Kita taruh sini, atau diameter dalam itu pakai ini, dan kedalaman itu pakai ini. Oke. Ini ada inside micrometer. Ini inside micrometer ini kita gunakan untuk mengukur diameter dalam suatu benda dengan ketelitian berapa ya? 0,01 mm ya, inside micrometer. Ini nanti kita kalibrasi dulu dengan ini. Ini menunjukkan 5 mm, kita taruh. Ini, terus kita paskan. Kalau sudah mau mendekati ini kita pakai ratchetnya. Ya, terus kita paskan. Ini kan ternyata tidak 5 mm. Ya, ini jadi nanti kita harus meluruskan sleeve ini dengan si timbel. Itu kalibrasinya seperti itu. Tapi untuk penggunaannya itu dia ya, kita taruh di diameter dalam, terus kita ukur seperti biasa. Dan untuk kalibrasi itu menggunakan ini screw apa? Branch-nya. Ini kita gunakan. Baik, selanjutnya ini ada digital force gauge. Digital force gauge ini kita gunakan untuk melihat gaya pada sesuatu ya. Ini kan kita sudah zerokan, sudah nolkan. Ini kalau kita dorong ke bawah, dia akan mengeluarkan berapa gayanya. Ini ada juga tanda panah ke bawah, berarti ini gayanya ke bawah berapa newton. Terus kalau kita tarik ke atas, ini dia juga keluar berapa gayanya, dan ada tanda panah ke atas, ini berarti gayanya ini arahnya ke atas. Seperti itu. Selanjutnya ini kita akan menjelaskan multimeter. Multimeter ini berguna untuk mengecek suatu tegangan ataupun arus ataupun resisten dari suatu objek. Nah, ini kita bisa pilih menu yang DCV ataupun ACV, DCA, dan ini untuk resisten. Ada juga kita bip bus ini di bawah ini ya. Kalau semua kita mau mengecek suatu tegangan, itu yang kita kalibrasi saat jarum ini di kiri ya. Semua kita pakai ini ya 1000. Ini kita kalibrasi sampai dia 0. Dan tidak bisa terlihat bayangan pada cermin belakang. Tapi semua kalau kita mau mengecek resisten suatu benda, itu probe-nya kita sentuhkan dulu. Ini seperti ini ya. Probe-nya kita sentuhkan dulu, lalu di sini kita kalibrasi sampai dia 0. Seperti itu. Baik, selanjutnya yang saya jelaskan adalah digital micrometer seperti ini. Ya, ini ada 3 variasi, kita bisa mengukur tegangan, arus, dan juga hambatan. Cara penggunaannya ya seperti multimeter biasa, yaitu yang merah ada di positif dan hitam ada di negatif. Selanjutnya ini ada spring caliper, yang ini yang inside, ini yang divider, dan ini adalah yang outside. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengukur jarak suatu benda kerja secara tidak langsung. Contohnya itu seperti ini ya. Ini ke exhaustnya, pertama kita matikan ini ya, terus kita kunci. Dan kalau udah pas, nanti kita keluarkan dan kita ukur dengan micrometer atau vernier caliper. Baik, selanjutnya ini adalah test pen. Test pen ini gunanya untuk mengetahui apakah ada arus pada suatu tempat ya. Contohnya pada colokan ini kalau kita taruh seperti ini akan ada lampu birunya, kelihatan? Dari foto aja, nanti kita kasih fotonya. Baik, selanjutnya adalah infrared thermometer. Ini gunanya adalah untuk mengukur suhu pada suatu benda kerja. Seperti yang saya contohkan, kita akan mengukur suhu jalan. Langsung kita aim kepada benda yang akan kita ukur dan kita pull triggernya. Nah, kita ketahui bahwa suhunya itu 43,7 Celcius, derajat Celcius. Baik, selanjutnya ini ada impact screwdriver ya, ini untuk mengencangkan ataupun mengendorkan screw yang sulit dipecahkan ataupun dibongkar. Cara pemakaiannya seperti ini. Jadi mau dari begini kita gitu. Ini fungsinya itu untuk merubah gaya pukulan menjadi gaya putaran. Baik, selanjutnya ini adalah valve spring compressor. Gunanya ya ini untuk mengkompres spring, untuk mempermudah kita dalam mengservis, memasang ataupun menyopot sebuah katup. Contohnya ada di sini. Ini nanti kita taruh seperti ini. Lalu ini nanti kita press. Kita putar sampai springnya ini terpres sampai dalam.
Baik, selanjutnya ini adalah flexible handle. Flexible handle ini kita gunakan untuk mengencangkan serta mengendorkan baut dan bolt dan nut pada posisi yang sempit ataupun sulit dijangkau. Serta ini juga bisa kita tambah extension seperti untuk menaikkan torsi. Jadi ini pada posisi ini itu kita bisa taruh ini ataupun sebaliknya. Baik, selanjutnya ini ada compression tester ya. Ini kita gunakan untuk mengecek kompresi suatu engine ataupun mengecek adanya kebocoran. Compression tester ini kita masukkan kepada tempat nozzle ini ya. Terus nanti kita pasang. Nah, setelah kita pasang seperti ini, itu kita lakukan cranking engine. Setelah kita lakukan cranking engine, kita lihat nanti tekanannya itu ada berapa, kompresinya berapa, dan apakah ada kebocoran. Sedangkan kalau kita mau mencopot setelah cranking engine itu kita keluarkan dulu kompresinya dari sini dengan ini. Nah, ini kita keluarkan, setelah itu baru ini kita bisa copot. Oke, seperti itu. Selanjutnya ini adalah battery health checker. Ini ya, cara penggunaannya yang pertama itu kita sambungkan plus minusnya dengan aki, jangan terbalik. Itu dia akan muncul seperti ini. Ini keluar berapa volt, nanti kita oke. Itu kita bisa mengecek baterai test, cranking test, dan juga charging test. Nah, ini fungsinya berbeda-beda. Memakai baterai test ini kita regularly flooded. Nanti kita bisa memilih dari berbagai pilihan kayak JIS ataupun DIN, terus ada juga CCE dan lain-lain. Tapi kali ini kita pakai yang JIS. Ini kita lihat versinya ini 95E. Ini kita turunkan sampai 95E ini ya. Ini kita cocokkan dengan aki. Terus kita pencet. Ini testing. Keluar. Ya, harusnya ini nanti keluar baterai health-nya ada berapa dan lain-lain itu nanti keluar, tapi karena ini mungkin akinya trouble ataupun baterai testnya yang trouble, jadi kita kembali. Ayo. Baik, selanjutnya ini adalah mechanic gripper. Ya, mechanic gripper ini membantu kita untuk masuk pada kolong-kolongnya mobil ataupun unit yang mau kita kerjakan. Baik, selanjutnya ini ada webbing sling. Webbing sling ini kita gunakan untuk mengangkat muatan berat, dan kelebihannya daripada chain biasa itu dia tidak merusak muatan. Jadi ada beberapa simpul yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu ada basket seperti ini. Setelah itu ada vertikal, mana ini nanti seperti ini, vertikal. Lalu dia juga ada choker. Choker ini kita gunakan seperti ini ya, ini dia mencekik. Lalu juga ada multi point. Kalau multi point itu biasanya menggunakan lebih dari satu webbing sling, jadi ada multi point seperti itu. Dia juga bisa diidentifikasi dengan garis-garisnya. Ini setiap satu garis ini berarti kekuatan 1 ton, jadi kalau ini ada 2 ton. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan chain block dan juga beam trolley di atas ini ya. Siap, Mas. Jadi fungsinya ini adalah untuk mengangkat muatan berat. Untuk yang beam trolley ini dia akan bergerak sesuai jalurnya. Kalau ini jalurnya kiri dan kanan. Lalu chain block ini untuk mengangkat muatan beratnya. Dia pakai sistem katrol. Ini yang kita taruh seperti ini. Nah, ini naik ke atas. Jadi vertikalnya itu nanti akan dibantu sama chain block, lalu horizontalnya itu dibantu sama beam trolley. Seperti itu. Baik, selanjutnya ini adalah dial indikator. Dial indikator ini kita gunakan untuk mengukur ketirusan ataupun keovalan. Di sini ada beberapa part seperti ini, magnet yang digunakan untuk menempel kepada objek yang mau kita ukur. Setelah itu ada dialnya, dan jangan lupa setiap pengukuran itu kita zerokan atau kita nolkan pengukurannya ya, biar dia akurat. Terus setelah itu kita gerakkan, nanti kita baca apakah ini ada ketirusan dan keovalan. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya ini saya akan menjelaskan bore gauge. Bore gauge ini kita gunakan untuk mengukur keovalan dan juga ketirusan benda seperti ini ya, silinder. Dan ini yang pertama itu kita ukur dulu silindernya menggunakan vernier caliper. Setelah itu dari vernier caliper kita translatekan kepada mikrometer, dan mikrometer ini kita gunakan untuk mengkalibrasi bore gauge ini. Dan bore gauge ini juga perlu kalibrasi awal di mana kita mengenolkan dan juga mensatukan pada silinder ini. Setelah itu kita
gunakan seperti ini. Ya, setelah itu kita baca apakah ada keovalan ataupun ketirusan. Kalau ke kanan ini berarti ada ketirusan, kalau ke kiri, kalau counterclockwise itu berarti ada keovalan. Itu. Baik, selanjutnya ini ada Torx key. Torx key ini kita gunakan untuk membuka skru yang memiliki bentuk seperti ini, memiliki bentuk bintang seperti ini. Oke. Terus ini kita rapeti. Baik, selanjutnya ini ada pressure gauge bar. Pressure gauge bar ini kita gunakan satu paket dengan oil pressure test kit. Tapi pressure gauge bar ini digunakan untuk membaca tekanan olinya. Ini ada PSI sama MPa. Baik, selanjutnya ini ada oil pressure test kit. Ini kita gunakan untuk mengecek tekanan suatu sistem hidrolik ya. Ini kayak di sini ini ada nipple di dalam sini ya. Ini nanti kita pasangkan ujung ini dengan adaptor untuk ke nipple sini. Nanti kita bisa cek tekanannya berapa pada oil pressure test kit ini.